powerhouse ya. Tadi sayangnya kita tidak bisa masuk ke dalam powerhouse. Ada apa sih di dalam powerhouse itu? Kalian bisa lihat di sini ada salah satu generator. Jadi nanti atau tadi pada saat kita masuk ke area powerhouse, kalian akan melihat ini. Ya, ada generatornya ini. Jumlahnya ada 6 unit. Ya, sama seperti ini. Nanti kita akan mengelilingi ini nih. Cuman tadi sayangnya di dalam itu sedang ada pergantian atau perbaikan total. Ada 2 unit ya, unit 4 dan unit 6. Ya. Nah, terus yang kalian lihat di sini, ini yang masih ingat nih ya. Ini namanya apa tadi? Morning Glory. Morning Glory ya. Morning Glory ada fungsinya enggak? Morning Glory tadi disebutkan ada fungsinya enggak? Apa saja? Fungsinya Morning Glory ada yang ingat enggak? Nampung air. Masa Morning Glory nampung air? Ada nggak isinya air? Ada. Salah satunya adalah apa? Apa istilahnya? PL. Salah satunya adalah untuk pembangkit listrik. Terus yang kedua sebagai apa? Sebagai pelimpas air, ya kan? Nah, pelimpas air itu dari mana sih, gitu ya? Tadi kan dijelaskan ada 14 pintu kan? Ya, mana saja pintu-pintunya? Ini pintu nih. Ini salah satunya pintu di spillway namanya. Ada 14. Posisi sekarang ini air sedang ada di elevasi 106,5. Kalau 5,5 meter lagi itu akan masuk ke dalam Morning Glory. Kapasitas air maksimum masuk ke dalam Morning Glory ini mencapai 3.000 meter kubik per detik. Bayang ya, bagaimana itu dahsyatnya kalau kita masuk ke dalam. Pasti hilang, ya kan? Hilangnya kemana? Tadi, ya kan? Pasti akan kebuang ke sana. Entah kepalanya di mana, badannya di mana, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga adalah sebagai irigasi juga ya. Salah satunya adalah ada yang namanya hollow jet. Nih, yang namanya hollow jet. Keran tuh di dasar Morning Glory itu ada namanya hollow jet. Hollow valve namanya. Kapasitas air yang keluar dari keran itu sebesar 270 meter kubik per detik. Hollow jet ini akan difungsikan jika air akan melebihi kapasitas. Misalkan 107 naik terus, maka otomatis itu juga akan segera dibuka untuk mengurangi kenaikan terus kan. Atau hollow jet ini digunakan bila mana ya air irigasi di wilayah Pantura, Karawang, Subang, Indramayu itu kekurangan air, maka hollow jet inilah yang akan dibuka untuk kebutuhan para petani sawah-sawah ya di sana di Karawang, Subang, Indramayu. Nah itu fungsi dari Morning Glory. Berapa nih ketinggian kedalaman Morning Glory? Masih ingat berapa? 110. Lingkarannya berapa? 60. Lingkaran atas berapa? 90. Berapa? 90 meter. Lingkaran bawah berapa? Tahu berapa yang di bawah lingkarannya? 107. Lingkaran bawah itu 70 meter. Ya, jadi mengerucut ya. Kayak persis kayak gelas aqua lah ya, seperti itu. Nah, ini apa? Ini Itu bendung apa? Bendungan. Oke, itu bendungan utama. Ini bendungan utama ya. Ya. Ini terbuat dari apa?
Dari batu. Siapa yang bisa menjawab dengan benar akan dikasih hadiah beng-beng 10. Batu pilihan. Batu sedimen. Coba satu. Siapa yang bisa? Coba kamu siapa? Batu pilihan. Stop. Apa? Batu pilihan. Apalagi ya? Jawab. Putri. Besi. Semen. Baja. Besi. Batu. Putri apa? Andes. Dari kue apa bukan? Dengarkan semuanya ya. Dengarkan semuanya. Ini jenisnya rockfill. Urugan batu dengan isi tanah liat yang dipadatkan 9,1 juta meter kubik. Kenapa bukan dicor? Ya, tanah liat yang dipadatkan kemudian dijaga dimuat oleh batu-batu ini sebanyak 15 juta ton. Ya, ini bentuknya tuh kayak piramida, kayak gunung. Lebar dasar 600 meter, lebar atas 10 meter, dan ketinggian 110 meter. Besok kita akan adventure ke sana. Ya, pagi-pagi kita akan berjalan pagi-pagi ke sana. Kita akan berjalan ke sini ya. Ini panjangnya 1220 meter. Ya. Tadi ditanya yang dimaksud dengan bendungan apa? Yang nampung air. Bendung apa? Yang menjaga, yang menaikkan air. Oke, sekarang yang dimaksud waduk apa? Waduk. Oke. Semuanya udah dijelaskan tadi ya. Kemudian kondisi air sekarang bagaimana? Kotor. Kotornya berupa dari apa? Sampah. Ada limbah, ada sampah, kemudian ada satu lagi nih. Oke, jadi salah satu penyebab kenapa air Waduk Jatiluhur ini kotor, ya kan? Dengarkan Putri, yang dari belakang nggak tahu nanti, kan di sana juga masih ada yang belum dijawab tuh ya. Ada 10 pertanyaan nih, soal-soal ya kan, yang berhubungan dengan air. Ya, nih, dengarkan, air Jatiluhur ini sangat subur, terutama dalam pertumbuhan eceng, ya kan? Eceng ini subur, ya karena ada yang namanya nutrien. Nutrien itu dari mana? Air. Ya, dari mana sumbernya nutrien? Ikan. Oke, salah satunya dari pakan ikan yang sudah bertahun-tahun. Satu sisi itu menjadi racun, ya. Satu sisi juga itu menjadi nutrisi bagi makanan apa? Eceng gondok. Penelitian dari ITB, satu batang eceng gondok saja itu bisa bertumbuh menjadi 1 meter persegi dalam jangka waktu 56 hari. Ya. Eceng gondok satu batang itu bisa berkembang ya dalam 1 meter persegi dalam jangka waktu 56 atau 54 hari. Ya. Racun. Nah sekarang kenapa disebut racun juga? Biasanya setiap tahun ya di Jatiluhur ini khususnya orang-orang petani ikan dia akan merugi biasanya. Di setiap tahun sekali di Waduk Jatiluhur, di Waduk Saguling atau Waduk Cirata itu terjadi ada umbalan. Apa yang maksudnya umbalan? Arus balik, ya. Kalau musim penghujan itu ada arus balik. Jadi selama arus balik itu racun yang ada di bawah di dasar itu ikut naik, sehingga menyebabkan ikan itu menjadi apa? Mati, kan? Lemas, mati, ya, jadi mabuk. Nah ini itu biasanya setahun sekali, ya. Sawah-sawah ya, secara pengelolaan sawahnya
3